Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Soli. Iya Bu Dwi, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Dwi sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana tadi anak-anak di sekolah? Alhamdulillah Bu, semangat banget. Semangat ya. Iya. Sama saya juga tadi anak-anak di sekolah juga kondusif, tidak ada yang trouble sehingga pembelajarannya aktif dan lancar. Baik, Ibu Soli hari ini mau melakukan coaching ya? Iya benar Bu. Nah, baik. Sebelum melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dulu ya. Kali ini mari kita diskusikan rubrik penilaiannya ya. Nanti saat coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Ya, rubrik penilaiannya adalah apakah sudah sesuai percakapan itu dengan alur kita. Bagaimana Ibu Soli memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Lalu bagaimana coachee itu merespon pertanyaan coach. Itu bunyi. Dan yang kedua yaitu untuk alurnya itu apakah disesuaikan dengan prinsip coaching juga, yaitu yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, Bu Soli, lalu memaksimalkan potensi. Ya, Bu Soli. Lalu pertanyaan yang saya tanyakan adalah sekarang nomor 1, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini? Iya Bu Dwi. Jadi nanti di dalam proses coaching saya akan mengembangkan yang pertama presence, kemudian ada mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, itu pertanyaan yang pertama udah dijawab. Yang kedua itu bagian kompetensi mana sih yang akan Ibu Soli kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Iya, jadi nanti untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu terkait mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, untuk yang ketiga Bu Soli, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan apa? Ya, jadi nanti setelah melakukan coaching saya berharap coach bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Iya, baik Bu Soli, kita sudah melakukan praobservasi. Silakan Ibu Soli untuk melaksanakan coaching. Ya, terima kasih Bu Dwi. Sama-sama Bu Soli. Assalamualaikum Bu Nuni. Waalaikumsalam Bu Soli. Iya, gimana kabarnya Bu Nuni? Alhamdulillah sehat Soli. Bu Soli sendiri gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat Bu Nuni. Nah, ini Bu Nuni dengar-dengar ada yang mau jenengan sampaikan. Iya betul Bu Soli. Oke, monggo. Jadi selama 15 menit ke depan silakan jenengan bercerita, saya bersedia untuk mendengarkan. Oke, monggo silakan. Ini Bu Soli ya, saya ada permasalahan di tempat saya mengajar. Situ saya telah melakukan melihat beberapa rekan guru di sekitar tempat saya mengajar itu cara pembelajaran itu tampak monoton sekali Bu Soli, sehingga antusias siswa itu menurun. Tidak ada yang berkurang semangat belajarnya gitu Bu Soli. Oh, jadi di tempat jenengan mengajar itu teman-temannya mengajarnya monoton begitu ya, betul, sehingga siswanya jadi tidak kurang semangat. aktif, iya. Oh iya betul. Kira-kira kalau menurut Bu Nuni kenapa ya bisa seperti itu? Mungkin metode pembelajaran yang dilaksanakan, dipakai oleh guru-guru di sekitar saya itu kurang variatif, kurang menyenangkan. Jadi yang saya lihat itu saja Bu Soli yang dipakai Bu Soli. Kira-kira kalau Bu Nuni amati, mereka itu pakai media seperti apa Bu? Yang saya lihat sampai sejauh ini, itu media yang digunakan itu hanya batas buku bacaan. Buku bacaan yang tersedia di sekolah itu hanya disampaikan menurut secara lisan tanpa ada praktek-praktek atau menggunakan Bu Soli,
mungkin fasilitas yang ada di sekolah gitu kan, misalnya kita membuat sendiri rancangan belajar yang konkret, tidak ada sama sekali misalnya. Hanya materi yang secara lisan disampaikan sesuai dengan buku bacaan itu tadi. Oke. Nanti setelah Bu Nuni bisa bercerita dengan saya, harapan Bu Nuni apa nih nanti setelah kita melakukan sesi coaching ini? Mungkin saya ingin melihat teman-teman sejawat saya itu yang ada di situ sudah menggunakan media pembelajaran yang sangat menarik, sehingga antusias belajar siswa semakin meningkat dan mereka bisa semangat belajar mengikuti pelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru di tempat saya itu tadi. Oke, berarti harapannya nanti supaya anak-anak bisa semangat lagi Betul begitu ya Bu sekali. Nuni ya. Nah, sekarang kalau Bu Nuni amati ini kan teman-temannya memang menggunakan media yang masih monoton itu saja. Kira-kira kalau menurut Bu Nuni sendiri, media seperti apa sih yang bisa membuat anak-anak itu semangat? Mungkin saya Bu Soli ingin teman-teman itu menggunakan fasilitas apa saja yang ada di sekolah. Misalnya saja ada ruangan IT ya, di situ kan terdiri dari banyak Chromebook yang disediakan di situ. Monggolah dipakai untuk menerapkan pembelajarannya itu. Kan bisa digunakan untuk permainan secara online ya kan. Terus menggunakan media Canva kan juga bisa melalui Chromebook ya Bu Soli ya, supaya belajarnya itu menjadi menarik, sehingga siswa-siswi merasa senang belajar di dalam kelas, tidak bosan seperti yang kemarin monoton itu saja gitu. Oke, berarti sudah ada lab komputer serta Chromebooknya Bu ya? Sudah. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Nuni, apakah teman-teman Bu Nuni ini bisa nggak mengoperasikan itu? Sejauh ini sudah banyak yang bisa mengoperasikan Bu Soli. Cuma itu tadi kurang greget gitu loh, males gitu loh, kurang semangat. Jadi kayak nggak ada. Mungkin dari kita menyiapkan media kan butuhkan waktu yang agak lama ya Bu Soli. Mungkin kurang telaten gitu ya. Dari situ Bu Soli. Berarti kurang semangat, kurang greget begitu ya untuk membuat media yang lebih menarik. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Nuni ini ada rencana apa yang bisa dilakukan supaya istilahnya bisa membuat mereka lebih greget atau lebih semangat untuk membuat media? Mungkin saya akan mengkonsultasikan keinginan saya tadi ya ke kepala sekolah saya dengan mengajak berkolaborasi dengan rekan guru di sekitar saya itu, kita bersama-sama melakukan perubahan nih, menggunakan fasilitas yang ada untuk mengembangkan, mengimplementasikan pembelajaran yang akan kita terapkan pada siswa itu tadi. Oke, kira-kira kalau Bu Nuni sendiri misalnya untuk mengajak teman-temannya begitu bersedia nggak Bu Nuni? Saya sangat bersedia Bu Soli, asalkan saya diberi kesempatan untuk melakukan itu ya. Sama kepala sekolah saya diizinkan, saya siap. Berarti tadi sudah berusaha koordinasi ya Bu ya dengan kepala sekolah. Bagaimana responnya kepala sekolah? Responnya sangat mendukung sekali. Berarti sudah didukung ya sama kepala sekolah. Berarti tinggal selanjutnya ini untuk merencanakan aksinya kapan? Secepatnya akan saya laksanakan. Nanti kapan ya Bu kira-kira rencananya? Mungkin saya akan melaksanakan besok ya. Besok ya. Melaksanakan langkah saya ini. Oke, berarti kalau sudah siap dilaksanakan besok, ini tinggal menjalankan saja, betul ya. Semangat ya Bu Nuni ya. Terima kasih Bu Soli. Ini kita sudah ada di sesi akhir coaching untuk hari ini. Setelah Bu Nuni berbincang-bincang ini sama saya, kira-kira kesimpulan apa sih yang Bu Nuni dapatkan dari pembicaraan kita? Kesimpulan saya dari bicara tadi ya, mungkin dari awalnya saya melihat pembelajaran yang dilaksanakan oleh teman-teman saya hanya menonton itu saja dengan menggunakan media pembelajaran hanya sebatas buku bacaan. Selanjutnya akan berubah menjadi lebih kreatif lagi, sehingga dapat motivasi siswa untuk mengikuti pelajaran secara aktif dan menyenangkan. Ya, jadi selamat beraction ya Bu Nuni ya. Saya tunggu kabar berikutnya bagaimana hasil dari proses itu. Ya, Nanti ya kita Bu Nuni callingan ya Bu Soli. Ya, semangat ya Bu Nuni ya. Mantap nuan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah. Bu Soli hari ini sudah melakukan coaching ya tadi dengan Bu Nuni ya. Iya Bu, betul. Betul. Nah, sebelum penutupan ya Bu Soli, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi. Apa saja sih yang sudah Ibu Soli lakukan pada saat melakukan coaching
terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Bu Soli. Ya Bu Dwi, jadi tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Nuni dengan alur percakapan Tirta, yakni ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Nah, di situ saya mendampingi Bu Nuni, di mana Bu Nuni menceritakan ada sebuah permasalahan terkait metode pembelajaran yang diterapkan oleh teman-temannya itu masih monoton. Nah, di akhir coaching, alhamdulillah Bu Nuni bisa menemukan ide-ide untuk menyelesaikan dari masalah tersebut. Seperti itu. Oh begitu, jadi menurut Bu Soli bahwa percakapan coaching tadi sudah melalui percakapan alur kita, dan Bu Nuni juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya ya dari coaching tadi hari ini. Baik, saya mau bertanya lagi satu lagi kepada Bu Soli ya, terkait apa lagi sih yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching pada hari ini? Ya, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi coaching itu lebih lagi supaya nanti di kegiatan coaching berikutnya itu akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oh begitu, menurut Bu Soli ya. Baik, semoga sukses, semoga lancar ke depannya. Ya Bu Soli, terima kasih untuk waktunya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Dwi. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Isnu. Oke, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Isnu? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, yang mungkin terkait rubrik penilaian. Coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian di pagi hari ini. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Yang kedua, bagaimana Pak Isnu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan yang ketiga, bagaimana coachee merespon pertanyaan dari Pak Isnu? Ya. Dari coaching yang akan kita lakukan mungkin harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya yang harus diikuti. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Sudah siap Pak Isnu untuk menjawab pertanyaan saya kali ini? Ya, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Pak Isnu kembangkan dalam coaching kali ini? Untuk kompetensi Bu, jadi yang saya akan kembangkan yaitu presence. Ya. Okay. Yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana Pak Isnu yang akan jenengan kembangkan secara spesifik untuk diobservasi kali ini? Yang saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif Ya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. yang berbobot. Sedangkan pertanyaan saya yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang Pak Isnu inginkan? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dan memecahkan masalahnya. Iya. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Isnu. Apa kabarnya Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik. Tetapi saya ini agak boring Pak. Boringnya tuh teman-teman itu loh, saya lihat kalau mengajar itu kurang variatif. Oh, berarti ada yang mau jenengan sampaikan. Betul Pak, saya punya permasalahan mau saya sampaikan ke jenengan. Baik Bu. Kira-kira apa yang akan jenengan sampaikan? Monggo. Ya itu tadi Pak, teman-teman itu kalau mengajar itu metodenya yang digunakan hanya ceramah secara lisan. Saya inginnya mereka itu menggunakan metode yang variatif, diskusi. Berarti diskusi yang seperti metode pembelajaran yang lain gitu. Betul Pak, inginnya variatif. Gitu, Kira-kira dari percakapan kita hari ini, tujuan yang ingin Bu Dwi dapatkan itu apa? Saya inginnya itu guru-guru lebih kreatif mempergunakan fasilitas yang ada di sekolah sebagai sumber belajar seperti lab TIK, Ya. ada lab IPA, ada perpustakaan. Terutama juga media-media itu gunakanlah Canva. Sekarang kan lagi tren itu Pak, anak-anak kan lebih senang karena berwarna-warna, lebih fokus. Baik. Kira-kira apa yang menjadi penyebab utamanya? Penyebab utamanya ya mereka kadang-kadang males Pak, males untuk memulai. Kalau tidak didorong, dimotivasi, nggak akan Pak, karena juga satu teman-teman banyak yang usianya sudah lebih tua dan malas kan biasanya kalau guru-guru yang sudah tua itu juga itu Pak. Oke. Kira-kira kalau seperti itu perubahan seperti apa yang Bu Dwi harapkan itu? Ya perubahannya ya tadi yang
Saya sampaikan pengennya guru-guru eh, lebih kreatif, lebih inovatif. Mungkin saya akan ini Pak melakukan perubahan, inginnya diri saya itu melakukan perubahan. Di samping itu saya ingin membantu teman-teman gitu loh Pak, rekan-rekan itu untuk berlatih. Misalkan kalau ada Canva ya Canva Pak gitu, atau apa yang beliau yang kurang bisa untuk menggunakan sumber-sumber belajar, terus juga menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif dengan medianya yang harus gambarnya bergerak, menggunakan LCD lah paling tidak. Itu kan sudah anak-anak suka gitu loh, jarang mereka menggunakan LCD. Betul. Baik Bu. Kira-kira jika ada di situ ada levelnya Bu ya. Menurut jenengan ini masih di level berapa Bu? Sekolah saya masih level 5 Pak. Masih level 5 ya? Karena memang belum semuanya melakukan. Jika berada di level 5 ya, rencana Bu Dwi yang akan dilakukan ke depannya nanti seperti apa? Saya inginnya pertama saya akan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Baik. Supaya untuk memotivasi teman-teman itu saya ingin mengadakan mungkin pelatihan Canva. Kalau saya jauh-jauh sumbernya saya bisa untuk mendampingi teman-teman karena kebetulan saya kan bisa Canva. Jadi terus untuk mengajar terutama rekan senior itu Pak. Baik. Supaya lebih variasi medianya, pembuatan media juga itu Pak. Sudah termasuk strategi berarti itu Bu ya. Betul. Jadi supaya anak lebih antusias Pak. berarti meningkatkan kolaborasi. Betul ya. Ya, jadi kira-kira kapan akan Bu Dwi mulai? Ya saya inginnya secepatnya Pak. Kebetulan ini kan habis MPLS. Jadi kan masih 3 hari, ini hari pertama setelah MPLS. Kemungkinan ada waktu Jumat Sabtu, besok saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa diperlukan kita ini istilahnya seperti pelatihan atau workshop di awal pembelajaran, sehingga mereka nanti pada saat penerapan masuk di minggu depan itu sudah bisa semuanya menggunakan Canva, lebih variasi gitu, menggunakan media-media pembelajaran yang ada di sekolah. Ya, jadi sudah punya bekal masing-masing Bu ya. Ya, betul Pak. Oke. Terus kalau sudah tahu ya dari kapan dimulainya dan terus apa yang bisa Bu Dwi simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya alhamdulillah sejak bertemu dengan Pak Isnu ini saya lebih terbuka, lebih open minded, lebih hasil diskusi ini lebih membuka ide-ide saya. Jadi saya bisa membuat solusi memecahkan permasalahan saya dengan solusi-solusi yang saya sampaikan tadi. Berkat coaching Bapak ini hari ini. Ya Bu. Assalamualaikum Pak Isnu. Waalaikumsalam Bu Nuni. Nah Pak Isnu, tadi Pak Isnu sudah melakukan coaching bersama Bu Dwi. Betul. Nah sebelum penutupan kali ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait pasca observasi. Baik. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Isnu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Baik. Jadi dalam coaching kali ini alhamdulillah saya sudah melakukan sesuai alur dikta sehingga membuat kunci menceritakan permasalahannya serta beliau sudah menemukan ide-ide solusi dari permasalahan tersebut. Iya baik Pak Isnu. Tadi coaching yang dilakukan oleh rekan Pak Isnu ya sudah dilakukan secara sesuai dengan alur dikta sehingga tadi kunci bisa menemukan ide-ide permasalahan yang dihadapinya serta solusi dari permasalahannya ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya Pak Isnu. Oke Pak Isnu, pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa ya yang ingin Pak Isnu kembangkan di sini setelah melakukan coaching tersebut? Mungkin kompetensi saya sebagai teknik coaching yaitu akan meningkatkan lagi belajar dalam teknik-teknik coaching agar bisa lebih bermanfaat untuk dan seterusnya. Iya. Terima kasih Pak Isnu ya. Baik. Mungkin observasi kali ini kita lanjutkan lain kali ya. Baiklah. Ya, saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata.
Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Soli. Gimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah baik. Oh, katanya saya dengar-dengar Bu Dwi akan melakukan coaching. Iya betul. Oh, Saya akan begitu. melakukan coaching hari ini. Jadi begini Bu Dwi, sebelum melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dulu. Kita akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian. Nanti Bu Dwi sebagai coach dan coachee akan saya amati. Iya Apakah silakan. coachingnya sudah sesuai dengan alur kita, Iya. kemudian apakah Bu Dwi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, Iya. dan bagaimana juga coachee nanti merespon pertanyaan Bu Dwi. Nah, kemudian coaching ini juga harus didasarkan dengan prinsip coaching ya Bu Dwi ya, meliputi nanti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan Iya potensi. betul. Iya Bu. Oke, saya mulai ya Bu Dwi Betul ya. silakan Bu Soli. Yang pertama, kompetensi apa sih yang akan Bu Dwi kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present nomor 1, kedua mendengarkan aktif, ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian bagian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Dwi apa sih? Pengembangan yang saya inginkan dalam coaching ini adalah supaya coaching saya itu bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke, bagus Bu Dwi. Oke, silakan dilanjutkan. Semoga lancar ya coachingnya Bu Dwi Terima ya. kasih Bu Soli. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Isnu. Waalaikumsalam Bu Dwi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Saya dengar Pak Isnu mau menyampaikan sesuatu kepada saya. Iya Bu. Betul. Ya, kita memiliki waktu 15 menit ya Pak Isnu untuk kali ini. Baik. Betul. Kira-kira apa sih yang mau jenengan sampaikan? Jadi seperti ini Bu. Guru-guru di sekolah itu apa pembelajarannya itu monoton, masih monoton. Itu saja. Karena masih banyak guru-guru baru juga. Ya. Jadi akhirnya itu ya cuma pembelajarannya tidak menarik. Ya, tidak menarik, hanya menulis dan menerangkan saja mulai verbal itu saja. Itu ya, tidak Iya. menarik dalam Iya. menyampaikannya. Banyak guru baru ya, akhirnya tidak terlalu baik lah. Gitu. Pak Isnu, apa sih tujuan Pak Isnu dalam pembicaraan kita kali ini yang diharapkan? Ya, yang saya harapkan pastinya saya dapat solusi yang pertama Bu ya. Terus saya bisa memecahkan masalah saya ini dan akhirnya ya guru-guru jadi bisa mengajar dengan keinginan saya. Oh gitu. Apa sih penyebabnya kira-kira permasalahan ini? Penyebabnya itu ya yang pertama yang guru-guru baru, terus mereka itu juga ya agak ada malas ya Bu, tidak mau mencari dan belajar bagaimana cara mengajar yang baik dan mengetahui kebutuhan murid itu seperti apa. Itu ya, Iya. tentunya. Lalu perubahan seperti apa yang Pak Isnu harapkan? Yang jelas perubahannya yang saya harapkan itu ya guru-guru mau belajar yang pertama. Akhirnya mereka kalau sudah belajar otomatis mereka mau mengidentifikasi kebutuhan murid seperti apa. Ya akhirnya belajar dan mengajar sesuai dengan apa yang mereka inginkan, kebutuhannya apa, belajarnya tekniknya seperti apa, itu sudah ada semuanya Bu. Begitu. Oh, keren Pak Isnu ya, harapannya seperti itu ya. Ya. Intinya perubahannya disampaikan tadi. Lalu kalau lihat kondisinya di sekolah Bapak, kalau dihitung dengan level dari angka 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Bapak itu nilainya di level berapa? Ya, sekarang itu masih berada di level 5. Di level 5 ya tentunya ya. Lalu apa rencana kira-kira yang Bapak ingin lakukan supaya bisa mencapai seperti yang Bapak inginkan? Ya, rencananya yang pertama saya akan melakukan dari yang paling sederhana dulu Bu, ya. Itu seperti itu akan saya melakukan sharing dengan teman-teman pada rapat pada akhir bulan, itu sharing bagaimana itu dan bisa juga rencana itu belajar melalui PMN juga. Belajar melalui Iya. Lalu strateginya bagaimana Pak? Ya, strateginya itu ketika rapat pada akhir bulan itu Bu ya guru-guru, saya meluangkan waktu pada akhir sesi rapat itu saya mengajari, saya sharing kebutuhannya anak itu apa, ya kan, terus bagaimana cara mengajar ketika kebutuhan anak-anak seperti ini,
apa harus menggunakan dengan berdiferensiasi dengan tambahan sosial emosional juga. Oh begitu ya, Iya. menurut Pak Isnu ya, baik. Iya. Kira-kira rencana Pak Isnu penerapan seperti hal itu yang disampaikan itu kapan akan dilaksanakan? Ya, kalau penerapannya karena sekarang kita mau tanggal akhir dan akhir bulan, otomatis sekarang akan saya Gitu laksanakan. ya. Nggih. Segera dilaksanakan ya. Bagus Pak Isnu. Alhamdulillah. Jadi saya tanya tadi Pak Isnu segera akan melaksanakannya ya, Iya. segera ya tentunya. Baik, lalu Pak Isnu kesimpulan apa kira-kira yang didapat dari percakapan diskusi kita kali ini? Iya, yang sebelumnya saya bingung Bu ya. Terus akhirnya saya mendapat beberapa motivasi dan ide, otomatis ide. Jadi saya akan yang akan saya lakukan pertama kali yaitu melakukan sharing dengan teman-teman bagaimana identifikasi siswanya itu bagaimana, terus nanti cara mengajarnya juga bagaimana, serta pembelajaran dari menggunakan media PMM juga. Jadi Pak Isnu sudah bisa menyimpulkan sendiri ya Iya. untuk solusi permasalahan Pak Isnu. Baik Pak Isnu, untuk kali ini cukup dicukupkan dulu diskusi kita kali ini. Ya, Nanti baik. saya akan tunggu rencana tindak lanjut perkembangan dari rencana aksi Pak Isnu. Siap. Siap Pak Isnu. Ya, terima Iya, kasih Pak Isnu. Ya, sama-sama Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Sama-sama juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Zoli. Iya, tadi sudah melakukan coaching ya Bu Dwi, Betul, ya? sudah melakukan Oke. coaching hari ini. Sebelum penutupan ini ya, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan dulu terkait pasca observasi Bu Dwi ya. Betul. Nah, kira-kira tadi setelah Bu Dwi melakukan coaching dengan Pak Isnu ya Bu Dwi ya. Betul. Nah, di situ terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi, apa yang sudah tercapai ini? Saya merasa bahwa diskusi saya dengan Pak Isnu, coaching itu saya percakapan sudah melalui alur kita. Sehingga Pak Isnu sudah bisa menyampaikan permasalahan dan sudah bisa menemukan solusi-solusi daripada permasalahan beliau. Alhamdulillah, berarti tadi di dalam coachingnya itu sudah sesuai alur Tirta ya Bu Betul, ya. Ibu, betul. Kemudian si coach sudah berhasil menemukan solusi ya Bu ya. Betul. Oke, kemudian selanjutnya kompetensi yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Dwi apa ini? Ya, kompetensi yang saya ingin tingkatkan adalah saya ingin meningkatkan teknik coaching saya serta latihan-latihan terus supaya ada peningkatan nanti daripada alur coaching saya supaya lebih sempurna, lebih meningkat. Gitu, Bu. Oke, semangat terus ya Bu Dwi Terima ya. kasih Bu Soli. Iya, sampai jumpa kembali ya Bu Dwi Terima ya. kasih, sampai jumpa juga Ya, Bu Soli. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bu Soli. Memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Assalamualaikum Bu Nuni. Waalaikumsalam Pak Isnu. Nggih. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Isnu sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dulu gitu. Oke, monggo Pak Isnu. Kita akan mendiskusikan beberapa rubrik penilaian. Ya. Coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Oke. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee? Ya. Dan yang ketiga, bagaimana coachee merespon pertanyaan coach? Oke. Dan juga disesuaikan dengan beberapa prinsip coaching, ya, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Pak Isnu. Oke. Saya mulai dengan beberapa pertanyaan. monggo. Nomor 1, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini pertama present gitu. Sedangkan yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Isnu. Oke. Nomor 2, bagaimana kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi kali ini Bu Nuni? Bagian kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini mungkin ada 2 saja ya Pak Isnu. Yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak Isnu. Oke, baik. Untuk nomor 3, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu? Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu saya ingin
supaya Koci saya bisa menemukan solusi atau ide-ide dalam menyelesaikan masalahnya nanti. Oke, menemukan ide-ide. Oke. Baik, terima kasih Ibu Pun. Sudah bisa dimulai nanti prakteknya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Isnu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Soli. Iya, waalaikumsalam. Bu. Gimana kabarnya Bu Soli hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Doni sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Bu Soli, dengar-dengar jenengan ada yang mau disampaikan gitu? Iya Bu Doni, ini saya pengen cerita gitu sama jenengan. Tapi Bu jenengan ada waktu? Ada Bu Soli, dengan senang hati akan saya dengarkan ceritanya Bu Soli. Mungkin 15 menit kita ngobrol-ngobrol ke depan ya. Oh, geng. Kira-kira yang ingin jenengan sampaikan apa ya Bu Soli? Iya, jadi saya tuh sekarang tuh sedikit merasa bingung gitu loh Bu ya. Jadi saya melihat teman-teman di sekolah saya itu mengajarnya itu monoton. Jadi media pembelajaran yang mereka pakai itu ya sudah itu saja, tidak menarik, sehingga kadang anak-anak itu juga mengeluh tidak senang dan pengen selalu keluar kelas akhirnya. Seperti Itu ya Bu Soli. Begitu ya Bu Soli. Bu Soli kebingungan melihat teman-temannya di sekitar sekolah Bu Soli yang telah menerapkan apa? Metode belajar yang monoton, Iya, sedangkan mereka semua kurang kreatif dalam Iya. menerapkannya ya. Dan sekarang kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih tujuan yang ingin disampaikan oleh Bu Soli? Iya, jadi nanti setelah kita diskusi ini saya berharap Bu ya bisa menemukan solusi bagaimana supaya teman-teman saya itu bisa membuat media pembelajaran yang lebih kreatif dan menarik untuk anak-anak seperti itu. Nah, jadi permasalahan Bu Soli di sini teman-temannya kurang kreatif dalam menerapkan pembelajaran ya. Iya. Jadi metode pembelajaran yang dilakukan selalu monoton. Betul kan Bu Soli? Iya, benar. Terus kira-kira penyebabnya kenapa Bu Soli bisa seperti itu? Iya, kalau saya amati itu sepertinya teman-teman itu malas gitu loh Bu mau bikin media pembelajaran yang menarik. Ya, padahal kalau kita berusaha sebenarnya kan sekarang banyak sih media yang menarik seperti itu, Pak. Terus perubahan seperti apa yang Bu Soli harapkan nanti ke depannya? Iya, jadi saya itu berharap teman-teman ini punya keinginan gitu untuk bisa bersemangat bikin media pembelajaran yang lebih menarik sehingga nanti anak-anak di kelas itu juga bisa lebih semangat gitu dalam belajarnya. Nah, untuk langkah yang dilakukan Bu Soli tadi ingin anak-anak semakin antusias nih Iya, dalam betul. mengikuti pembelajaran. Rencana ke depannya gimana Bu Soli? Iya, Yang jadi jenengan inginkan? kemarin sih Bu ya saya dengar-dengar itu dari kurikulum itu rencananya mau mengadakan IHT begitu. Nah, saya berpikir mungkin saya bisa begitu masuk di kegiatan IHT itu nanti saya berbagi bagaimana untuk membuat media pembelajaran setidaknya minimal pakai Canva lah begitu. Itu sih kayaknya saya ingin angan-angan saya Gitu ya Bu Soli. IHT, berarti jenengan akan melakukan IHT Iya. untuk menerapkan rencana tadi. Strategi apa yang jenengan akan lakukan selanjutnya? Iya, jadi nanti yang pertama saya akan coba koordinasi dulu dengan tim kurikulum di situ karena kan yang mengadakan IHT itu dari kurikulum. Nah, nanti setelah koordinasi kemudian disetujui, saya akan mempersiapkan. Jadi nanti saya akan menjadi pemateri di situ. Saya akan berbagi bagaimana cara membuat media pembelajaran minimal pakai Canva lah Bu di situ. Jadi nanti sekaligus teman-teman juga langsung praktek di situ. Nah, seperti itu sih. Bu Soli. Kira-kira siapa saja yang ingin Bu Soli libatkan dalam rencana tersebut? Nah, kalau itu rencana saya yang pertama dari kurikulum, kemudian nanti kalau sudah disetujui kepala sekolah juga, saya akan menggandeng ada sih Bu teman saya di sekolah itu yang jago IT begitu. Nah, itu nanti bisa membantu saya untuk menambahkan kreasi dalam media pembelajaran itu. Kapan Bu Soli akan melaksanakan rencana ini? Nah, itu kemarin setelah saya tanya dari kurikulum itu, mereka akan mengadakan IHT-nya di akhir Juli, insya Allah tanggal 29 Juli. Nah, jadi nanti di saat itu juga saya akan masuk di situ untuk memberikan materi. Bu Soli tadi sudah bercerita nih tentang permasalahan apa yang tadi terjadi di lingkungan sekolahnya Bu Soli. Katanya kan teman-temannya tadi kurang kreatif ya. Betul. Metode pembelajaran yang sudah dilakukan hanya itu saja. Bu Soli ingin merubah supaya apa? Bisa lebih kreatif lagi teman-temannya. Okay. Melalui kegiatan apa tadi Bu Soli? IHT. IHT. Terus di sini setelah kita melakukan coaching kali ini, kesimpulan apa yang dapat jenengan dapatkan di sini? Iya, jadi alhamdulillah sekali ini ada Bu Nuni ya, saya bisa cerita dengan jenengan. Tadi awalnya saya tuh sempat bingung ya Bu ya, bagaimana sih melihat teman-teman yang seperti itu dalam mengajar, monoton saja. Akhirnya sekarang saya mendapatkan ide. Nah, ternyata saya harus berbagi bagaimana cara membuat media pembelajaran yang menarik kepada teman-teman melalui IHT itu tadi. Iya, saya cukup terima kasih loh sama Bu Nuni. Sama Bu Soli. Saya tunggu kabar berikutnya, nggih. Oh iya. Kabar selanjutnya
setelahnya dengan melakukan rencana ini. Kita calling-callingan lagi Bu Soli. Iya. Terima kasih Bu Soli. Iya Bu. Oke, Assalamualaikum Bu Nuni. Waalaikumsalam Pak Isno. Tadi Bu Nuni sudah melakukan coaching nggih dengan Bu Sol. Iya, alhamdulillah sudah. Nah, sebelum penutupan nggih Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi nih Bu. Monggo Pak Isno. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melaksanakan sesuai alur kita, ya, sehingga bisa membuat coaching menceritakan permasalahannya serta menemukan ide-ide atau solusi dari permasalahannya tadi Pak Isno. Baik. Jadi di coaching kali ini sudah melakukan sesuai dengan alur kita, Ya, sehingga bisa membuat coaching menceritakan masalahnya dan menemukan ide-ide solusi dari permasalahan Bu Soli tersebut. betul Pak Isno. Terus kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching Bu Nuni? Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan setelah melakukan coaching ini yaitu saya ingin meningkatkan teknik coaching. Dalam teknik coaching ini saya ingin apa ya Pak Isno? Melatih untuk melakukan coaching berikutnya supaya saya dapat memberikan pertanyaan, belajar membuat pertanyaan yang berbobot sehingga coaching merasa nyaman dengan kegiatan coaching yang sudah saya lakukan itu Pak Isno. Oh, jadi ingin belajar lagi teknik coaching, kemudian belajar memahami kunci juga, akhirnya bisa terus mengembangkan, intinya mengembangkan lagi melakukan teknik coaching. Jadi terima kasih Bu Nuni. Coaching kali ini selesai. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.